Dia menjadi kurban untuk menghapus dosa-dosa manusia. Jawaban pertanyaan besar dari tema kita, mengapa Yesus harus disalib? Jawabannya adalah ayat 64. Yesus menjawab, akulah dia. Ego eimi. Akulah anak Allah itu. Ini menjadi novum baru bagi mahkamah agama untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Kayafas menemukan novum baru, hukum baru bagi Yesus. Mereka berkata, manusia tidak boleh menyamakan diri dengan Tuhan. Karena menurut hukum Yahudi tidak boleh. Ketika dia menyamakan diri, maka dia sudah musyrik terhadap Allah itu. Maka dia wajib dihukum mati. Hal ini oleh Kayafas hanya melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Dia hanya melihat bahwa Yesus lahir dari seorang tukang kayu. Tapi dia tidak melihat lebih jauh ke dalam diri Yesus. Siapakah dia sesungguhnya? Siapakah dia sesungguhnya? Dia hanya melihat sisi kemanusiaannya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Dikatakan di sana. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Lemini. Duduklah lemini di sebelah kananku. Ungkapan Neum Adonai le Adoni. Chef lemini. Firman Tuhan kepada Tuanku di sebelah. Duduklah di sebelah kananku adalah suatu ungkapan alegoris. Kata kanan sering digunakan oleh orang Yahudi sebagai simbol kekuasaan. Kata kanan sering digunakan oleh orang Yahudi sebagai simbol kekuasaan. Di sini Yesus diberi posisi, duduklah di sebelah kananku. Adalah sebuah tanggung jawab sebagai penguasa. Menjadi penguasa atas langit dan bumi. Menjadi penguasa atas hidup manusia. Jadi setiap manusia yang percaya kepada Yesus, dia yang menjadi penguasa akan diberi keselamatan. Tetapi setiap manusia yang tidak percaya kepada Yesus, dia punya kuasa untuk tidak memberi keselamatan. Tapi mati kekal. Karena kemudian dia nanti kedatangan kedua kalinya dia akan menjadi hakim. Kedatangan kedua kali tidak lagi untuk disalibkan, tetapi untuk menghakimi. Jadi saya dapat memberi jawaban kepada kita semua. Firman Tuhan memberi jawaban kepada kita semua sore menjelang malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik yang ada di BMC maupun yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Mari bertekunlah dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena hanya dialah manusia memperoleh keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah dikunci. Itu sudah dikunci. Jadi ayat itu mengunci. Siapapun yang datang
sesudah Yesus dan mengatakan dia juru selamat, sudah terkunci, Yesus sudah menguncinya. Sudah dikunci sama dia. Hanya akulah jalan dan keselamatan itu. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah yang mereka sebut kata ego eimi. Yesus Kristus di depan para ahli Taurat atau para mahkamah agama. Dalam pengakuannya di sana, dia mengatakan dengan jujur, akulah anak Allah. Inilah yang kemudian disebut oleh para imam. Yesus sedang menghujat Allah. Khilul Hashem. Yesus menghujat Allah. Ini menjadi tuduhan. Dijadikan bukti oleh para imam. Untuk menuduh Yesus. Yang pada akhirnya Yesus harus dihukum mati. Dan kematiannya adalah sebuah kematian yang luar biasa bagi umat manusia. Kematiannya menggemparkan seisi dunia ini. Sampai hari ini. Bagi orang yang percaya dia mengerti tentang kematian Yesus untuk apa. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, yang belum percaya, dia memang belum mengerti. Ya. Banyak orang yang belum percaya baca Alkitab memang. Di luar sana banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus baca Alkitab. Diobrak-abrik dari Kejadian sampai Wahyu. Balik lagi sampai Wahyu. Balik lagi sampai Wahyu. Tapi dia tidak mengerti. Kenapa? Karena dia belum beriman kepada Kristus. Dia akan mengerti tentang apa yang dia baca dari Alkitab ini ketika dia sudah beriman kepada Kristus. Selama dia belum beriman kepada Kristus, dia memang tidak akan mengerti. Dan itu menjadi tanggung jawab orang Kristen. Selain itu, selebihnya yang tidak bisa diperbuat oleh manusia atau hamba Tuhan atau orang percaya, selebihnya adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan di sana. Sebelum saya akhiri, baca Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Mempertegas bahwa tidak ada juru selamat lain selain daripada Allah yang hidup itu. Di dalam Yesus Kristus. Dari mimbar ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Mari ambil keputusan. Sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Bagi kita yang sudah percaya. Atau mungkin bagi saudaraku yang lain dari keturunan Abraham yang lain. Yang belum beriman kepada Kristus. Dan rindu untuk mengenal Yesus. Mari beriman kepada Kristus. Sebab iman kepada Kristus akan menyelamatkan setiap manusia untuk masuk surga. Di mimbar ini saya tidak bicara soal agama. Karena bagi orang Kristen, agama tidak menyelamatkan. Bagi orang Kristen, Yesuslah yang membawa keselamatan. Amin. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan dan